Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feralia Sapitri dengan NPM 2113023080 dari kelas 1B Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pada video kali ini saya akan membahas pasal 17 hingga pasal 31, yaitu yang berbunyi Bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17 berbunyi, 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. 3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Kependidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. 5. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 berbunyi, 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 berbunyi, 1. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. 2. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum, dan juga uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Bagian kelima, kelembagaan. Bagian ke-1, umum. Pasal 20 berbunyi, 1. Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan juga non-politis. 2. Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan juga kuartir. Pasal 21 berbunyi, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 berbunyi, 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. 2. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, masyarakat, dan juga komunitas lain. Pasal 23 berbunyi, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan juga kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dari pengurusan organisasi. Pasal 24 berbunyi, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 berbunyi, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. 2. Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 berbunyi, 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 2. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 berbunyi, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. 2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28 berbunyi, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. 2. Kuartir ranting mempunyai tugas kepemimpinan dan pengendalian gerakan pramuka dalam kegiatan kepramukaan di kecamatan. 3. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. 4. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. 5. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan dan penetapan, kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan juga penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 berbunyi, 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota.
2. Kuartir cabang mempunyai tugas kepemimpinan dan pengendalian gerakan pramuka dalam kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. 3. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk untuk melalui musyawarah cabang. 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Mempertanggungjawabkan organisasi. 2. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 berbunyi, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Kuartir daerah mempunyai tugas kepemimpinan dan pengendalian gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. 3. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. 4. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Mempertanggungjawabkan organisasi. B. Pemilihan dan juga penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah. C. Penetapan rencana kerja dan juga organisasi. Pasal 30 berbunyi, 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. 2. Kuartir nasional merupakan tugas kepemimpinan dan pengendalian gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. 5. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. 6. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran besar dan anggaran ramah tangga, penetapan rencana kerja strategis organisasi. Itulah bunyi pasal dari pasal 17 hingga pasal 31 yang telah saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.